Oke, saya awali jumpa lagi dengan Bu Hovifa. Ya, kali ini kita masuk pada materi teknologi pada sistem reproduksi. Yang pertama adalah kelahiran sesar atau operasi. Operasi ini dilakukan ketika seorang wanita tidak memungkinkan untuk kelahiran normal. Tapi hari ini yang sedang terjadi, kita perempuan boleh memilih operasi apa kelahiran normal. Jika tidak memungkinkan kelahiran normal dan bidan itu akan tahu, maka disarankan untuk tindakan kelahiran operasi atau sesar. Yang kedua adalah bayi tabung. Bayi tabung ini adalah teknologi peleburan sperma dan ovum di dalam suatu tabung atau in vitro di luar rahim. Bagaimana caranya? Kita pertemukan sel telur dan ovum lewat proses yang disebut fertilisasi di media kultur. Setelah sperma dan ovum ini bertemu jadi zigot dan zigot itu sudah membelah, maka zigot ini akan dimasukkan ke rahim seorang ibu dan ibu akan menjalani masa kehamilan seperti biasa. Tapi pada saat sebelum sebelum 4 minggu harus hati-hati, takutnya implantasi pada minggu kedua ini belum terjadi, sehingga dikokokkan dulu implantasinya, dipastikan dulu apakah blastositnya sudah mengalami implantasi. Yang ketiga adalah dengan KB, menggunakan berbagai cara. Ada KB alami, KB hormon, KB kontrasepsi. Ya. Silakan di screenshot, saya tidak akan menjelaskan. Ini macam-macam alat KB-nya. Ya. Sekarang teknologi selanjutnya yaitu apa yang disebut sterilisasi. Ini adalah kontrasepsi permanen. Ya, permanen di mana seorang wanita tidak bisa lagi untuk hamil, begitu juga seorang laki-laki tidak akan terjadi pertemuan sperma dengan ovumnya. Apa teknologinya? Yaitu vasektomi. Apa itu vasektomi? Sterilisasi pada pria dengan cara mengikat vas deferensnya. Vas deferensnya diikat. Ya. Sehingga spermanya tidak bisa keluar, tahu-tahu sudah spermanya sudah tidak sehat kalau keluar. Ya, sudah busuk di situ. Kemudian tubektomi, sterilisasi pada wanita dengan cara mengikat ovidaknya. Ya, tuba falopinya. Apa yang terjadi? Ya begitu, ovariumnya tidak bisa melewati melewati tuba falopi. Tahu-tahu dia akan luruh pada saat sel telur ini sudah tak sehat atau sudah masanya untuk luruh. Apakah tetap bisa menstruasi? Ya tetap. Oke, ini silakan di screenshot ya, kontrasepsi perbedaannya IUS sama IUD. Nah, sekarang terakhir adalah gangguan-gangguan pada sistem reproduksi. Yang pertama adalah infertilitas, ketidakmampuan menghasilkan gamet atau sel kelamin baik pada pria maupun wanita sehingga tidak punya keturunan. Impoten berarti tidak kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Ini akibat suka minuman yang beralkohol. Kiptokordisme atau apa? Gagalnya testis turun dari rongga perut menuju ke skrotum. Sehingga
Di skrotumnya tidak ada testis, masih di rongga perut. Yang keempat, orkitis. Ini peradangan pada testis akibat mamvirus. Epididymitis, peradangan epididymis akibat E. coli atau chlamydia. Prostatitis, ini radang pada prostat. Ini biasanya pada usia lanjut, ya, kakek-kakek. Yang ketujuh, premenstrual syndrome atau PMS. Ini gangguan emosi, rasa sakit, dan nyeri yang muncul akibat meningkatnya hormon kelamin. Jadi ini biasanya sebelum menstruasi. Endometriosis yaitu radang pada lapisan rahim endometrium menyebabkan rasa nyeri waktu menstruasi, istilahnya dilepen. Dan yang terakhir adalah aminor yaitu tidak terjadi menstruasi dalam waktu yang lama. Nah, ini penyakit apa lagi? Penyakit ada lagi yang menular akibat hubungan seks. Ya, apa contohnya? AIDS. Ini penyebabnya virus HIV. Apa yang diakibatkan? Turunnya sistem imun. Kemudian gonorhe, penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Ini kencing nanah. Chlamydia, penyebabnya Chlamydia trachomatis, ini penyebabnya adalah keputihan dan pendarahan. Sipilis, penyebabnya Treponema pallidum, ini radang pada alat kelamin, biasanya kencing darah. Herpes genital, ini herpes simplex virus, biasanya muncul bintik-bintik merah, terasa gatal, dan ini harus diwaspadai. Oke, ini ya. Ada juga gangguan menstruasi, kanker vagina, kanker serviks itu leher rahim, ada kanker ovarium, ini sudah tadi dibahas. Ini juga tadi sudah dibahas, ya. Yang ini belum, hipogonadisme. Apa itu? Kondisi ketika kelenjar seksual tidak menghasilkan hormon yang cukup sehingga mengakibatkan karena tidak bisa menghasilkan hormon berarti terjadinya impoten pada pria dan gangguan menstruasi pada wanita. Oke, sekian dari Bu Hovifa, sudah tuntas materi sistem reproduksi. Jumpa lagi dengan materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses.